Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai perkuliahan micro teaching untuk pertemuan pertama. Melalui YouTube ini saya memberitahu tentang apa yang harus dilakukan berkaitan dengan perkuliahan ini. Kita lihat PowerPoint-nya. Oke. Ya, micro teaching. Ya, kita mulai. Yang pertama, kewajiban Anda sebagai mahasiswa ya, adalah Anda membuat RPP. Jadi ini dasar hukumnya, setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap sistematis. Ini lampiran dari Kemendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Anda sebagai mahasiswa micro teaching memiliki tugas tersebut. Ada dua yang harus dilakukan untuk tampilan yang pertama dan tampilan yang kedua. Ya. Sekedar mengingatkan mengapa harus menyusun RPP supaya pembelajaran berlangsung interaktif. Karena RPP itu adalah sebuah perencanaan interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik, dan berpartisipasi aktif. Serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas mandiri sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Jadi ketika kita mengajar, maka kita butuh membuat perencanaan tentang pengajaran. Perencanaan itu ada di RPP. Jadi Anda wajib. Karena micro teaching itu adalah proses pembelajaran. Proses pengajaran karena sekarang sedang daring, nanti kita akan coba untuk melakukan daring. Prinsip penulisan RPP yang pertama efisien, dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan waktu yang banyak tenaga. Efektif dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berorientasi pada murid, mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Sehingga metodenya, modelnya harus menarik bagi mereka. Ya, bagi mereka. Kemudian teknik penulisan ini yang pertama tidak ada persyaratan jumlah halamannya berapa. Tidak ada standar baku untuk format penulisan RPP. Guru bebas memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisiensi, efektif. Nah, sekarang RPP itu dibuat satu lembar sesuai dengan keputusan menteri yang terakhir. Nah, untuk micro teaching, saya berharap RPP-nya satu lembar, tapi betul. RPP-nya betul. Kemudian, apa sih yang harus ada dalam RPP? Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran nanti Anda adopsi dari kurikulum. Langkah-langkah pembelajaran, penilaian, dan komponen lainnya, serta kelengkapan tujuan. Bagaimana contohnya? Nah, ini salah satu contohnya. Karena Anda perkuliahannya daring, maka saya memberi contoh tentang pelaksanaan pembelajaran daring sesuai dengan edaran Kemendikbud tahun 2019. Yang pertama, ini contohnya ada sekolah, ada mata pelajaran, ini matematika, ada kelas semester, ada lokasinya 2 kali 40 menit, KD-nya nomor 31, 4 ini, ya. Kemudian pertemuannya ke 1. Nah, KD nomor 31 dan 41 itu adalah 31 adalah pengetahuan, 41 adalah keterampilan. Baru Anda turunkan ke dalam tujuan. Mengidentifikasi pola bilangan. Oh, ini materinya Anda tahu bilangan. Mengidentifikasi pengertian pola konfigurasi objek. Menjelaskan salah satu konteks yang terkait dengan pola bilangan. Menjelaskan salah satu konfigurasi objek yang terkait dengan bilangan. Mengidentifikasi pola bilangan dan selanjutnya. Nanti menyajikan hasil pembelajaran dengan pola bilangan. Ini Pak. Nah, kegiatan pembelajaran, medianya bisa menggunakan WhatsApp, Google Classroom, Telegram, Zoom, Google Form, dan lain-lain.
Selainnya ada PPT, sehingga nanti ketika Anda mengajar diusahakan ada PPT-nya. Alatnya apa sih? Laptop, handphone, tablet, dan lain-lain. Sumbernya apa? Buku dan siswa, modul bahan ajar, internet, dan sumber lainnya. Ini. Selanjutnya yang harus ada di sini, pendahuluannya apa? Guru memberi salam, mengajak anak untuk berdoa. Ini adalah kompetensi A1, ya, aspek religius. Guru mengecek kehadiran siswa. Nah, untuk Anda melakukan ini, mengecek bisa menggunakan men-screenshot kehadiran atau menanya satu persatu murid. Dan guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran topik yang diajarkan. Ini supaya terjadi kontekstual. Kemudian guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah belajar. Kemudian kegiatan inti peserta didik diberi motivasi, panduan, melihat pengamatan, membaca, dan menuliskan kembali. Mereka diberi tayangan pada bacaan melalui WhatsApp group, Zoom, Google Classroom, Telegram, media daring lainnya berkaitan dengan pola bilangan. Ini aspek literasi. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi banyak kemungkinan hal yang belum dipahami, mulai dari ya, faktual, ke pertanyaan, bersifat hipotetik. Pertanyaan ini mulai dengan kaitan dengan pola bilangan ganjil. Anda misalkan bilang ganjil, ada bilangan genap. Ini aspeknya cohort. Peserta didik diberi kesempatan untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, saling tukar informasi, mulai pola barisan bilangan. Nanti anak bisa komunikasi di WhatsApp. Melalui WhatsApp group, Zoom, atau alat-alat yang lainnya, peserta didik merepresentasikan hasil. Nanti Anda akan merepresentasikan. Guru memberi peserta didik menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan pola barisan bilangan. Sehingga butuh lembar pekerjaan yang Anda buat, yang diberikan dulu sebelumnya. Nanti diterangkan konsep-konsepnya. Dengan guru memberikan peserta didik merefleksikan pengalaman belajar, guru menyampaikan rencana pembelajaran. Terakhir melakukan penilaian. Ya, penilaian dengan menggunakan topik. Di bawahnya ada pengesahan. Kemudian tata cara micro teaching daring yang akan ada pengajaran secara daring dilakukan dengan Zoom, Google Meet, atau LMS satu kali dengan durasi tiap mahasiswa 25 menit. Jadi dalam satu pertemuan ada beberapa mahasiswa yang tampil. Yang kedua, alat peraga disiapkan oleh mahasiswa. Yang ketiga, PowerPoint disiapkan jika pakai PowerPoint. Yang keempat, video yang dikumpulkan ke koordinator. Ya, nanti Anda bikin video yang dikumpulkan ke koordinator serta diupload ke YouTube satu kali. Ini untuk UTS. Ini untuk ujian. Bagaimana penilaiannya? Ya. Selama proses kegiatan pelajaran, Anda menerangkan, Anda menggunakan Zoom segala macam, ya, menerangkan, Anda dinilai. Saya dan teman-teman mahasiswa menjadi muridnya. Kemudian nanti ada penilaian teman sejawat, ada nilai dari dosen, ada nilai saat tampil, nilai saat video. Gitu ya. Nah ini nanti silakan kalau ada yang ingin diusulkan, Anda silakan mengusulkan di kolom YouTube di bawah ini. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, kalau Anda nulis di YouTube itu, pertanyaan nulis di YouTube, silahkan sesuai dengan yang Anda inginkan. Ya, silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.